Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang gerak. Bagaimana sebuah benda bergerak. Nah, untuk menuju ke sana, maka insya Allah Kak Andi akan menerangkan dulu apa itu definisi gerak. Jadi kita akan terangkan lebih detail tentang, lebih formal tentang bagaimana sebuah benda itu bisa dikatakan bergerak. Jadi misalnya kita punya benda, kita katakan, kita yang sedang melihat benda ini, kita katakan bahwa dia bergerak jika dia berubah posisi menuju ke sana. Jadi gerak adalah pada intinya hanya sekedar perubahan posisi dari sebuah benda. Nah, namun tentu adik-adik akan protes. Loh, gimana Kak kalau misalnya ada orang yang berdiri di atas benda tersebut? Maka tentu kalau Kak Andi melihat dua benda ini bergerak, saling bergerak ke sana, ya, orang sama baloknya, maka tentu orang ini akan bilang baloknya tetap gerak kok, maksudnya tetap diam, tetap di bawah saya, dia tidak bergerak kemana-mana, yang bergerak malah Kak Andi bagi dia, ya kan? Seperti misalnya pohon, kalau misalnya adik-adik naik mobil misalnya, pohon akan melihat bahwa, atau orang yang berdiri di samping pohon akan melihat bahwa adik-adik yang bergerak bersama mobil. Tapi adik-adik yang berada di mobil akan bilang bahwa mobilnya diam saja, yang bergerak adalah pohon dan orang itu. Bukan begitu kan? Maka gerak kalau hanya dikatakan sebagai perubahan posisi itu kurang lengkap. Harus dilengkapi dengan perubahan posisi menurut seorang pengamat. Menurut seorang pengamat, yakni menurut seseorang. Jadi harus ada orang yang melihat, harus ada acuannya bahwa gerak ini perubahan posisi terhadap siapa. Karena kalau terhadap orang lain bisa jadi dia nggak bergerak. Nah, jadi intinya adalah gerak itu adalah sebuah hal yang relatif. Relatif maksudnya tergantung pengamat. Maka coba kita cari contoh lain. Misalnya kita cari contoh lain. Misalnya kita bahas tentang, atau kita lihat bumi, ya kan? Bumi kalau dilihat oleh kita yang berada di atas bumi, maka tentu bumi tidak akan bergerak. Maksudnya kita akan melihat buminya ya seperti ini saja, tanah tidak bergerak. Yang bergerak adalah benda-benda langit. Yang bergerak adalah bulan, kemudian gugusan bintang dan sebagainya. Bahkan yang bergerak adalah matahari. Ya kan? Karena yang melihat adalah kita yang berada di bumi. Tapi kalau misalnya kita terbang pakai pesawat, misalnya pakai pesawat luar angkasa, kemudian kita melihat dari kejauhan, maka kita akan lihat bahwa matahari itu seolah-olah tetap di posisinya, kemudian bumilah yang banyak bergerak. Bumilah yang banyak bergerak mengelilingi matahari. Nah, itu kalau dilihat oleh orang ini. Maka intinya adalah gerak adalah perubahan posisi menurut seorang pengamat. Namun gerak itu gak cukup hanya untuk dikatakan seperti ini. Di fisika kita kan butuh ngitung. Maksudnya adalah misalnya kita punya benda bergerak sepanjang 3 meter selama 2 detik. Maka di fisika itu gak cukup hanya gerak, intinya hanya perubahan posisi menurut seorang pengamat. Gak cukup. Kita butuh untuk bisa menghitung lebih jauh tentang gerak. Jadi kita harus bikin namanya kerangka acuan, yaitu maksudnya sumbu-sumbu koordinat. Gimana tentang sumbu-sumbu koordinat dan sebagainya untuk mempermudah kita membahas tentang gerak di fisika, insya Allah itu akan dibahas di video berikutnya. Karena intinya gini, kalau misalnya ada benda yang bergerak selama 1 meter ke sana dalam 2 detik, kemudian ada benda lain yang bergerak selama 2 meter, sepanjang 2 meter, selama 1 detik, maka kita ingin mengatakan bahwa ini gerakan benda ini, kalau kita katakan bahwa benda ini bergerak sepanjang 1 meter selama 2 detik, kemudian benda yang ini bergerak sepanjang 2 meter selama 1 detik, itu terlalu panjang di fisika, kita tidak menginginkannya. Kita butuh hal yang lebih sederhana, yang lebih ringkas untuk menjelaskan tentang fenomena gerak ini.
Maka itu insya Allah akan dibahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.